Pemimpin yang otoriter atau yang biasa kita sebut diktator ini dalam praktiknya itu ketika memimpin ia mengutamakan kekuatan atau kekuasaan, powernya. Nah, seorang pemimpin yang bertipe otokratis ini menganggap dirinya adalah segala-galanya. Nah, pemimpin jenis otokratis ini biasanya sangat perhatian terhadap efisiensi dan juga efektivitas kerja, tetapi meninggalkan perhatian pada peran bawahannya dalam satu kesatuan gerak guna keberhasilan kepemimpinannya. Pemimpin yang otokratis ini tidak menghendaki rapat-rapat atau musyawarah-musyawarah. Jadi setiap perbedaan pendapat di antara para bawahannya ini diartikan sebagai kepicikan, pembangkangan, atau bahkan pelanggaran disiplin terhadap perintah atau instruksi yang dikehendakinya. Gaya kepemimpinan otoriter ini juga menaruh perhatian besar terhadap kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, ada kalanya juga seorang pemimpin ini juga harus bertindak otoriter. Namun, dalam hal ada 4 hal yang mempengaruhinya. Yaitu yang pertama adalah organisasi sedang berhadapan dengan situasi yang sangat gawat. Lalu yang kedua, organisasi sedang menghadapi ancaman terhadap eksistensinya. Lalu yang ketiga, para bawahan menunjukkan perilaku yang cenderung menjurus pada bentuk yang negatif atau bahkan mungkin destruktif. Nah, lalu yang terakhir adalah merosotnya disiplin kerja para bawahan. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua, yaitu mengenai ciri-ciri kepemimpinan otokratis. Nah, ciri-ciri ini yang pertama adalah memegang kewenangan mutlak, atau biasanya pemimpin ini bersifat adigang, dan adiguna. Nah, adapun maksud dari hal tersebut adalah yaitu pemimpin mengandalkan kekuatan, kekuasaan, dan juga kepandaian yang dimilikinya dalam mengatur sebuah organisasi. Lalu yang kedua adalah kuasa dipusatkan pada diri pemimpin, atau biasanya itu pemimpin ini merasa aji mumpung seperti itu. Lalu yang ketiga adalah merumuskan ide sendiri, rencana dan tujuan pun juga sendiri. Lalu yang keempat adalah memilih dan membuat kebijakan sendiri. Yang kelima, menetapkan keputusan sendiri. Jadi di sini pemimpin cenderung melakukan semuanya dan mengambil keputusan secara pribadi. Lalu yang keenam adalah menganggap organisasi yang dipimpinnya adalah sebagai milik pribadi. Lalu yang ketujuh, komunikasi berlangsung satu arah dari pimpinan kepada bawahan. Jadi di sini pemimpin itu tidak mau menerima pendapat, saran, dan juga kritik dari anggotanya. Lalu yang kedelapan adalah pemimpin kurang memperhatikan kebutuhan bawahannya. Lalu yang kesembilan, pemimpin selalu bergantung pada kekuasaan formalnya. Jadi di sini pemimpin seperti yang saya katakan di awal tadi, diktator, yaitu kayak mengatur semuanya dan harus sesuai dengan undang-undang atau aturan yang bagaimana seorang pemimpin harus dilakukan seperti itu. Lalu yang ke-10 adalah caranya menggerakkan bawahan dengan pendekatan itu sedikit memaksa dan juga bersifat mencari kesalahan bawahannya. Lalu yang ke-11 adalah pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan para bawahannya dilakukan secara ketat. Lalu yang ke-12 adalah tugas-tugas bawahannya diberikan secara instruktif. Jadi di sini pemimpin cenderung memerintah bawahannya seperti itu. Lalu yang terakhir adalah lebih banyak kritik daripada pujian. Lalu menuntut prestasi dan kesetiaan yang sempurna kepada bawahannya. Nah, seperti itu ciri-ciri dari model kepemimpinan otokratis. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin melanjutkan penjelasan dari Mbak Yaya, yaitu mengenai model kepemimpinan otokratis. Saya lebih pada kelebihan dan kekurangan dalam pengimplementasian model kepemimpinan otokratis. Nah,
Pertama, kelebihan dari model kepemimpinan autokratis ini, untuk pengambilan keputusannya itu lebih cepat. Nah, kenapa? Karena di situ seorang pemimpin itu memiliki hak mutlak untuk menentukan keputusan organisasi tersebut. Untuk selanjutnya itu ada tegas. Nah, tegas dalam artian itu dalam pengerjaan kinerja organisasinya itu benar-benar tegas. Kenapa? Di situ seorang pemimpin itu lebih harus menanamkan dirinya untuk selalu tegas pada bawahannya. Nah, itu salah satu kelebihan dari kepemimpinan autokratis ini. Efek dari ketegasan seorang pemimpin itu tadi itu lebih ke efisien dan keefektifan anggotanya. Kelebihan yang terakhir itu untuk pengawasan itu lebih simpel. Artinya apa? Di sini hanya ada pengawasan vertikal. Kita langsung dari atasan ke bawah. Jadi simple, dan itu pun menuntut untuk mudah dalam pengorganisasian. Oke. Nah, untuk selanjutnya selain ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, untuk kekurangan sendiri itu hanya seputar bagaimana seorang anggota dalam suatu organisasi itu menjalankan tugas-tugasnya. Ketika ditarik kesimpulan, kekurangan ini itu berupa bentuk dari kekecewaan anggota kepada pemimpin. Di mana pertama, contoh anggota itu merasa dirinya kurang puas, dan kreativitas yang tercipta dalam anggota itu bersifat terpaksa. Nah, selain itu ada dalam suasana pengorganisasian itu suasananya cenderung itu mencengkam atau menakutkan. Nah, menakutkan dalam artian anggota itu tidak benar-benar menikmati apa yang dia kerjakan. Nah, di sini dapat ditarik kesimpulan bahwa model kepemimpinan ini memiliki kekurangan, yaitu kurang kurang enjoynya para anggota itu melaksanakan tugasnya. Nah, itu pun berdampak pada pengerjaan masing-masing jobdesk yang mereka tanggung. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya dan Mbak Yaya. Mungkin untuk kurang lebihnya kami minta maaf.